Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin doa kawan-kawan. Duduk siap. Marilah teman-teman sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Kita akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Dari Aditya Pratama, Hadir, Pak. Alvin Yusuf, Amelia Arinda, Dima Aurelo, Gita Permatasari, Sapiratul, Suci, Zikriatul, Jihan Aditya. Pak ingin menyampaikan nasihat singkat terlebih dahulu pada kalian. Saat kalian melaksanakan jual beli, lakukanlah dengan kejujuran. Kenapa? Karena harta yang kalian dapat dari kejujuran tentu akan mendapat barokah atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seandainya kalau kalian melakukan jual beli atau transaksi yang lain sebagainya, harta yang kalian dapatkan dengan cara menipu ataupun cara yang lain itu cuma sekedar dan akan menjadikan penyesalan di kemudian hari nanti. Jadi sedikit nasihat dari Pak, apapun yang kalian lakukan silahkan lakukan dengan jujur, karena kejujuran akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hartanya itu akan membawa barokah demi kehidupan kita sehari. Sebelum masuk ke materi, Pak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Sudah kelihatan di layar? Oke. Ini adalah beberapa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan pengertian jual beli menurut agama Islam dengan penuh kesadaran nilai kejujuran. Oke, yang nomor 2, mengidentifikasi dasar hukum jual beli dalam Al-Quran dan hadis, menjelaskan rukun dan syarat jual beli secara selanjutnya membedakan praktik jual beli yang halal dan yang dilarang dalam Islam, menganalisis studi kasus jual beli dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap empati dan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, menunjukkan perilaku cinta, keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial dalam diskusi dan presentasi kelompok. Itu adalah tujuan ataupun beberapa tujuan dari materi yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita memasuki materi, Pak ingin bertanya dulu, apakah kalian pernah terlibat dalam kasus jual beli? Ada? Saya, Pak. Oke, Adit, silakan Adit. Saya belanja di kantin. Belanja di kantin. Bagaimana menurut Adit belanja di kantin, Dit? Menurut saya hukumnya sah karena sama-sama suka dan tidak
saling memaksa. Berarti belanja di kantin asal sama-sama suka artinya sudah masuk ke rukun jual beli dan sah. Ada lagi pengalaman yang lain? Oke, untuk Dita, silakan Dita. Membeli kuota internet. Bagaimana itu menurut Dita? Hukumnya boleh, karena sudah setelah harganya dan saya menerima. Berarti hukumnya juga boleh. Karena kenapa? Karena harganya sudah tertera, kuotanya berapa juga sudah tertera dan kalian menerima itu. Oke, Rio, silakan Rio. Jual beli barang punya teman. Asal tidak ada unsur penipuan. Kalau punya teman dan kalian menjualkannya, asal tidak ada penipuan ataupun bila ada sifat kejujuran, boleh dalam Islam. Paham? Oke, baiklah. Kita mulai ke kegiatan inti kita, yaitu membahas tentang jual beli. Sebelum itu, Pak akan menunjukkan video tentang studi kasus jual beli. Kalian silakan amati bagaimana menurut kalian video yang ada di layar. Silakan dicermati. Kustomer namun ke kurir karena pesanan tak sesuai, cekcok hingga ambil kunci motor. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan cekcok antara beli tak sesuai. Baru cuma lantar, baru cuma lalu apa? Wanita yang diduga merupakan keluarga pria tersebut berusaha menenangkannya namun tak bisa. Percaya, kalau orang tidak bisa dibayar. Saya cuma kurir, bang kurir cuma ngantar. Tugasnya hanya mengantar barang dan jika ingin komplain langsung ke aplikasi belanja online-nya. Masih tak terima, pria itu malah mengatakan si kurir penipu dan meminta uangnya kembali. Adu mulut pun kembali tak terhindarkan, bahkan terdengar si kurir saja. Unggahan tersebut pun mengundang berbagai komentar warganet. Banyak warganet yang menyayangkan aksi tak terpuji pria kustomer tersebut. Oke, barusan kita secara sama-sama menyaksikan video tentang terkait jual beli. Coba Pak ingin bertanya sama kalian, ada yang bisa menyampaikan tentang video apa yang barusan kita saksikan tadi? Siapa? Saya Pak. Oke, Eza, silakan Eza. Barang yang sampai berbeda dengan di foto penjual. Jadi di video tadi menyatakan bahwasanya si seorang pembeli marah-marah kepada kurir. Kenapa? Karena barang yang dipesan berbeda dengan di foto. Karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang datang. Makanya si pembeli ngerasa dirugikan. Itulah kalau memang jual beli ada unsur penipuan. Untuk jual beli yang sah tidak ada unsur penipuan. Baik, kita masuk ke materi tentang jual beli. Sini, oke, pengertian jual beli ada menurut bahasa ataupun ada menurut istilah. Coba siapa yang tahu tentang jual beli menurut bahasa? Oke, Indonesia. Secara bahasa, jual beli disebut al-bai, yang berarti bukan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oke, menurut bahasa disebut al-bai, yang artinya tukar menukar sesuatu barang dengan sesuatu barang yang lain. Kalau zaman dahulu itu barter ada, barang misalkan sama barang, bisa juga. Itu juga sah asal sama-sama rela. Selanjutnya menurut istilah atau syariat, ada yang bisa pakai Amel. Secara istilah, jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dengan cara yang digunakan oleh syariat Islam. Tukar menukar harta dengan harta yang dimiliki dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Apa Islam mengatur? Karena biar tidak ada unsur penipuan, biar tidak ada kebohongan, ataupun biar barokah harta yang selesai atau bisa dimiliki sepenuhnya secara haknya dan diakui oleh Islam. Oke, dalam Islam tentang jual beli ada yang bisa menyampaikan tentang? Oke, baik Pika silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amallahu bai'ah wa harama riba. Oke, ya, artinya apa tuh BK? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, Al-Quran pun sudah jelas bahwasanya menghalalkan jual beli. Kalau tidak ada riba ataupun penipuan segala macam, Allah menghalalkannya. Tapi Allah mengharamkan riba. Jadi Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi baik, itu terkait jual beli. Ada juga hadisnya kalau kita lihat di Bulughul Maram. Ada hadis Rasulullah SAW dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasanya disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah pun menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Jadi ini dalam kitab Bulughul Maram bahwasanya yang bersih namanya syarat jual beli. Jadi sebelum transaksi jual beli itu ada syaratnya, nak. Ada syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli agar jual belinya yang sah. Baik, selanjutnya di sini ada rukun jual beli. Ada yang bisa menyampaikan tentang rukun jual beli? Oke, baik. Dia. Yaitu adanya penjual, ada yang membeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan adanya akad. Ini ada syarat penjual dan pembeli. Apa syarat penjual dan pembeli? Coba siapa? Oke, Safira. Satu, berakal sehat. Berakal sehat artinya tidak gila. Oke, selanjutnya. Balik atau sudah memiliki. Nah, balik artinya bukan anak-anak, sudah dewasa. Selanjutnya. Melakukan transaksi atas kemauan sendiri. Nah, jadi yang untuk penjual dan pembeli melakukan transaksi atas kemauan diri sendiri, bukan dipaksa. Selanjutnya ada syarat tentang barang yang diperjualbelikan. Ada yang bisa bacakan? Oke, Rio, silakan Rio. Barang halal dan bermanfaat. Barangnya halal dan bermanfaat. Artinya kalau kalian bertransaksi jual beli barang yang haram, contohnya apa? Sabu ataupun hammer, minuman keras, itu sesuatu jelas diharamkan. Selanjutnya apa lagi, Rio? Barang milik sendiri atau atas izin sendiri. Nah, barang milik sendiri ataupun yang seperti Rio tadi di awal, bahwasanya menjualkan barang punya temannya, boleh. Dapat diserahkan. Nah, barangnya dapat diserahkan, artinya barangnya ada dan bisa diserahkan. Ada selanjutnya. Diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya. Nah, diketahui jenisnya, apalagi Jumlahnya berapa, terus sama sih sifatnya, gunanya untuk apa, segala macam. Itu dari syarat barang yang diperjualbelikan. Syarat akad, ada yang bisa syarat akad? Oke, silakan. Jelas ijab dan kabulnya. Jelas ijab dan kabulnya. Jadi jelas diucapkan. Oke, selanjutnya. Dilakukan dalam satu majelis. Dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya apa? Maksudnya satu waktu, ya. Selanjutnya. Tidak mengandung unsur penipuan. Tidak mengandung unsur penipuan. Itu lagi kembali lagi tadi bahwasanya memang dalam jual beli tidak usahlah yang namanya ada unsur penipuan ataupun menyembunyikan keburukan atau kecacatan barang kita. Itu Islam melarang. Kita melakukan diskusi kelompok yang kemarin sudah kita bagi. Masing-masing kelompok silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ini apa akan membagikan LKPD-nya kepada kelompok masing-masing. Silakan kalian jawab dan diskusikan secara seksama dengan baik sama teman-teman kalian. Silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pak, bagaimana jika membeli barang di minimarket, harga sudah tertera, tetapi setelah membayar di kasir atau sudah dibayar harganya berbeda? Misalkan itu memang sudah banyak kejadian seperti itu ya. Jadi memang suatu supermarket atau minimarket biasanya sudah diterakan harganya, ya kan?
Nah, misalkan harganya 10.000 di raknya, setelah kita bayar, ternyata di struknya keluarnya harganya 11.000. Itu jelas penipuan. Secara hukum negara juga itu bisa diadukan. Itu tidak sah jual beli seperti itu. Oke, untuk Andika, silakan Andika. Bagaimana jika saya membeli buah di pasar tetapi saat membeli buah ternyata sudah busuk? Membeli buah di pasar masih segar. Pas nyampe rumah ternyata sudah busuk. Nah, sekarang gini, Andika. Waktu membeli disampaikan tidak oleh si penjual bahwasanya itu barang sudah lama. Ada sesuatu yang ditutupi. Sedangkan dalam jual beli harus jujur, tidak ada yang ditutupi. Misalkan barangnya sudah cacat ataupun sudah jelek, itu harus disampaikan. Jadi secara Islam itu tidak memenuhi, bahwasanya itu tidak sah. Tinggal dikembalikan lagi. Misalkan kalau terjadi lagi seperti itu ya, bisa baik. Sudah diskusinya cukup? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, nanti kita maju ke depan satu persatu untuk mempresentasikan masing-masing hasil diskusi. Silakan kembali ke tempat duduknya, kembali silakan kembali lagi. Sekarang kita menyentuh menyampaikan Baiklah, diskusinya sudah selesai. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengidentifikasikan masalah dari video tadi. Permasalahan utama dalam kasus di atas, menurut diskusi kami tadi, permasalahannya adalah barang yang dikirim tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi yang tertera di aplikasi online tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pengertian jual beli yang akan dibacakan oleh Khairul Nisa. Pengertian jual beli secara bahasa, jual beli disebut al-bai' yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah atau syariat, jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Rukun jual beli adalah unsur utama yang harus ada dalam transaksi jual beli. Rukun jual beli meliputi 1. Adanya penjual, 2. Adanya pembeli, 3. Adanya barang yang diperjualbelikan, dan terakhir akad, yaitu ijab dan qabul. Yaitu syarat sah jual beli. Yang pertama, berlaku sehat, kedua, balik atau sudah memayit, yang ketiga, melakukan transaksi atas kemauan sendiri. Baiklah, itulah informasi yang telah kami diskusikan oleh kelompok kami. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ria Prayoga, Raldo, Amel, Riza, dan Nesila tentang analisis dan pemecahan masalah. Soal pertama, apakah jual beli yang dilakukan dalam video tersebut termasuk jual beli yang sah menurut Islam? Jawabannya tidak sah, karena barang yang sampai berbeda dengan
dengan gambar atau yang dideskripsikan pada aplikasi. Yang kedua, nilai apa saja kurikulum berbasis cinta yang tidak diterapkan dalam kasus tersebut? Jawabannya adalah nilai kejujuran, karena pada video tersebut termasuk penipuan atau tidak sesuai dengan yang dideskripsikan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya sikap penjual dan pembeli agar transaksi tersebut sesuai dengan ajaran Islam? Sikap pembeli harus lebih teliti dalam menilai barang yang akan dibeli agar tidak merasa rugi. Sikap penjual berperilaku jujur dengan menampilkan gambar barang yang dijual sesuai dengan barang aslinya. Baik, mungkin hanya ini saja hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kelompok kami menyusun solusi masalah dari video yang dikasih tadi. Untuk solusi, seharusnya baik penjual maupun pembeli harus mengikuti rukun jual beli dalam Islam. Di antaranya ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada akad yang isinya ijab dan qabul, serta tidak ada unsur penipuan satu sama lain. Baiklah, itulah solusi yang kami sarankan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, diskusi sudah kita sampaikan, presentasi juga sudah kita selesaikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tadi. Pak rasa sudah sampai semua terkait tentang jual beli ya, mulai dari pengertian secara bahasa dan istilah, dasar hukum, apalagi tentang rukunnya, syarat jual beli, hingga macam-macam jual beli. Kita juga sudah nonton video dan sudah kita identifikasi masalahnya tadi. Sudah bisa menyampaikan untuk hikmah jual beli. Oke, ini silakan Lilin. Menumbuhkan sikap jujur dan amanah. Menumbuhkan sikap jujur dan amanah. Makanya waktu jual beli kita harus jujur dan amanah. Selanjutnya ada yang lain? Oke, silakan Dita. Menciptakan keadilan dan saling ridho. Menciptakan keadilan dan saling ridho. Jadi kalau untuk transaksi jual beli kalian tidak usah terpaksa, kalian tidak usah terpaksa. Jadi harus ikhlas. Selanjutnya ada yang lain? Oke. Menghindarkan permusuhan dan kerugian. Menghindarkan permusuhan dan kerugian. Makanya jual beli harus dengan jujur biar tidak ada permusuhan. Karena kalau merasa satu dirugikan pasti dia akan marah, dia akan menuntut dan itu menimbulkan permusuhan. Selanjutnya ada yang lain? Oke, silakan. Mendatangkan keberkahan rezeki. Kalau kita jujur dengan transaksi, karena kita mendapatkan untung, terus barang yang kita beli juga kalau dengan jujur, barang yang kita jual juga akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya ada yang lain? Kalian nikah Mewujudkan nilai cinta kepada Allah dan sesama manusia. mewujudkan nilai cinta kepada Allah sesama manusia. Oke, untuk nilai cinta dari materi kita ada 3 cinta ya. Yang pertama cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa menyampaikan contoh cinta terhadap diri sendiri? Saya Pak, Oke, silakan. dengan jual beli yang jujur, kita bisa mendapatkan untung keberkahan untuk kedepannya. Oke, baiklah. Artinya jual beli dengan jujur kita berharap barokah untuk kita sendiri. Untuk selanjutnya ada cinta kepada sesama atau orang lain. Ada yang bisa menyampaikan contohnya? Silakan. Dengan jual beli yang tidak merugikan orang lain. Dengan jual beli dan dengan tidak merugikan orang lain. Dan dengan tidak menipu atau menyembunyikan kecacatan barang. Benar sekali itu. Jadi nggak usah menipu orang
lain, dan tidak usah menyembunyikan kecacatan barang dalam transaksi jual beli. Sampaikan dengan apa adanya. Selanjutnya cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa? Silakan. Melaksanakan jual beli dengan jujur karena takut kepada Allah. Nah, kalau seseorang memang sudah takut terhadap Allah, maka dia transaksi apapun akan selalu jujur. Itulah merasa cukup. Kesimpulannya sudah kita sampaikan. Seluruhnya sudah paham semua? Apakah masih ada pertanyaan atau unek-unek? Silakan. Silakan, masih ada satu lagi. Pak, boleh nggak seandainya teman saya sedang tawar-menawar suatu barang, tapi saya juga ingin membelinya, apakah hal itu diperbolehkan dalam Islam? Ada sedang tawar-menawar. Terus kita sendiri mau terhadap barang tersebut, apakah boleh kita menawar juga? Dalam Islam itu dilarang. Jadi tidak boleh menawar barang di atas tawaran orang lain. Jadi tidak boleh itu ya. Paham? Jadi kalau ada teman sudah memang lagi tawar menawar, kalian jangan menawar juga, itu dilarang dalam Islam. Mungkin itulah cukup untuk materi hari ini. Rasa sudah sampai. Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Pak akan membagikan evaluasi. Silakan kerjakan nanti di rumah. Nanti minggu depan kita kumpulkan. Oke, Pak bagikan satu persatu. Silakan oper ke belakang. Jika itu nanti dikerjakan di rumah dan dikumpul minggu depan. Mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita tutup, kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Silakan doa kelas untuk memimpin doa setelah belajar. Duduk siap. Baiklah teman-teman, sebelum meninggalkan pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Baiklah, mohon maaf selama pembelajaran kalau ada salah-salah kata ataupun tingkah laku dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi